Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi anzala sakinata wal hidayata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza bil muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa ayatul ukhra, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita di siang hari ini berjumpa kembali dengan hari Jumat yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan kita semuanya dengan niat yang tulus dan ikhlas kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala tak lepas adalah untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Di Jumat yang penuh dengan kemuliaan ini tentunya kita berharap bahwasanya kita lah termasuk umat yang terbaik, ahli surganya Allah Subhanahu wa taala, dan diampuni segala kesalahan kita, baik itu yang sengaja maupun yang tidak kita sengaja, sehingga kita semuanya ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Mudah-mudahan kita umat Nabi Muhammad yang selalu bersalawat menyebut nama kekasih Allah. Ketika Allah dan para malaikat pun bersalawat, maka kitalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, senantiasa kita mendapatkan syafaat nantinya. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sehingga kita semuanya termasuk orang-orang yang berada di surganya Allah nantinya bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khatib menyampaikan khutbah, terlebih dahulu khatib berwasiat, maka kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, istiqomah kita beribadah. Mudah-mudahan setiap sujud kita, bermunajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita harapkan, apa yang kita minta, mudah-mudahan doa tersebut doa yang mustajab insya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam konsep khutbah kita pada siang hari ini dengan judul 3 penyebab Allah mencabut keberkahan seorang hamba tersebut. Kalau kita berbicara mengenai tentang nikmat, Allah berikan nikmat kepada manusia sungguh luar biasa. Mulai kita bangun di waktu fajar, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Sehingga kita semuanya dari mati hidup kembali dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita harapkan? Hanya 2. Yang pertama kita bersyukur, yang kedua kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang paling besar, yaitunya Allah masih beri kesempatan kita untuk menghirup udara yang segar. Beraktivitas kita, membuka toko kita, usaha kita,
profesi kita, diizinkan oleh Allah kita untuk selalu mencari yang halal dan thayyibah, mencari yang berkah. Semua yang kita cari di dunia ini, satu harapan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ketika kita di malam hari tidak lagi bangun, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, berpisah dengan jasad kita, timbul penyesalan kita. Kenapa? Belum Allah berikan kita untuk kesempatan bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tahu kesalahan, siapa yang tahu dosa, siapa yang tahu perbuatan kita yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala adalah diri kita sendiri. Maka disitulah tempat kita bersyukur Allah masih cinta kepada kita, Allah masih sayang kepada kita, Allah masih beri kesempatan kepada kita untuk berzikir, bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, akulah hamba yang lemah, yang tidak terluput dari kesalahan dan dosa. Di saat itulah kita berzikir kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah wa taubatan nasuha qabla Allah. Sehingga kita semuanya betul-betul minta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang dicabut keberkahan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah orang yang tidak pernah bersyukur, yang lupa dengan nikmat Allah. Wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika manusia itu bersyukur kepada Allah, Allah tanpa kita sangka-sangka, tanpa kita sadari, Allah tambah nikmat tersebut. Tidak pun dalam nikmat harta, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, dan nikmat yang luar biasa adalah nikmat yang Allah masih berikan kepada hamba tersebut untuk selalu bersujud. Siapa orang yang paling dekat dengan Allah? Fasjudillah, orang yang selalu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir di masjid ini, di rumah Allah ini adalah termasuk orang-orang yang bersyukur. Kita tinggalkan aktivitas di dunia sejenak, semua pekerjaan kita tinggalkan. Bagaimana dengan orang-orang yang masih duduk dengan bangga, dengan senang, dengan bahagia tempat yang bekerja saat ini? Mereka lah orang-orang yang tidak bersyukur atas nikmat Allah. Kenapa demikian? Kullu nafsun za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Kematian itu pasti akan datang. Wa likulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu punya ajal. Masanya ada. Ketika masa itu sudah datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa diundur dan tidak bisa dipercepat. Timbul penyesalan di saat usaha tidak lancar, pekerjaan ada musibah, ketenangan hati tidak ada, semua yang kita tanam tidak pernah tumbuh, hasil tidak maksimal, baru kembali minta ampun kepada Allah, mengadu kepada Allah. Apakah semudah itu ketika kita punya kesulitan baru meminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Tetapi Allah masih beri kesempatan kepada kita untuk bertaubat, bersyukur. Bagaimana caranya agar nikmat itu tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua adalah bersedekahlah. Bersedekah. Jangan kita anggap uang yang kita dapatkan, pekerjaan yang kita raih saat ini, hanya itu semuanya hanyalah seolah-olah milik kita sendiri. Sementara kita tidak sadar ada hak-hak orang lain yang harus kita keluarkan dengan infak dan sedekah. Infak kita, sedekah kita, zakat kita keluarkan. Kenapa demikian? Semua yang kita makan itu tidak akan semuanya menjadi darah, tidak semuanya akan menjadi daging, tidak semuanya akan menjadi tulang. Tetapi terkadang manusia tidak sadar, yang dia makan menjadi penyakit, yang dia makan menjadi susah. Sehingga apa? Yang dia makan itu sendiri dengan harta yang dia cari hanya untuk mengobat dirinya sendiri, sampai habis, sampai tidak ada lagi uangnya, sampai tidak lagi ada hartanya. Kenapa? Orang-orang yang serakah,
orang-orang yang tidak tahu, tidak mau bersedekah. Sehingga hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hidup yang sederhana. Uang yang kita cari untuk istri dan anak yang kita cintai, kita keluarkan sedikit bersedekah, berkah, nikmat kita. Anak kita sehat, usaha kita lancar, kehidupan kita penuh dengan keberkahan. Kenapa itu bisa kita nikmati? Karena kita termasuk orang-orang yang mau bersedekah, orang yang mau berinfak, orang yang mau membahagiakan fakir miskin dan anak yatim. Menetes air matanya kita hapus, kita tampung air matanya kesedihannya itu, tetangga kita, keluarga kita, jiran tetangga kita, masyarakat kita, bagi orang yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, mau mengeluarkan harta, berbantu orang-orang tersebut terhapus kesedihannya. Mereka itulah yang mendoakan kita, sehingga saat ini apapun bentuk usaha kita, apapun bentuk pekerjaan kita, bentuk profesi kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita masih mau bersedekah, mengeluarkan harta kita. Perlu pertanyaan besar, bagaimana dengan orang yang saat ini masih dalam kondisi sakit, berhubung kesusahan, usaha tidak lancar, tanaman tidak pernah tumbuh, kemudian tidak ada keberkahan. Kenapa? Kembalikan kepada diri kita sendiri, introspeksi diri kita, evaluasi diri kita, muhasabah diri kita. Apa yang membuat ini masih terjadi? Apa yang membuat hidup dilema? Apa yang membuat diri saya masih tidak ada ketenangan? Satu jawabannya, tidak pernah mau bersedekah, tidak mau berinfak, tidak mau membantu fakir miskin dan anak yatim. Inilah kunci sebenarnya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah orang-orang yang berfoya-foya, orang yang menghambur-hamburkan uang, orang yang membuat dirinya masih ada kurang, masih ada tidak lebih dari orang lain, ingin menjadi nomor satu, ingin menjadi lebih dari orang lain, semuanya dia kejar. Sehingga apa? Ketika berkumandang azan pun dia tidak ingat. Dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya, dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala telinganya, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala matanya. Maka dalam hal ini, ketika kita sudah tidak mau lagi mendengar azan, tidak lagi mendengarkan bacaan Al-Quran, tidak mau lagi mendengarkan zikir, maka inilah orang-orang yang telah dikunci hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatun wa lahum azabun azim. Inilah yang diterangkan dalam surah Al-Baqarah. Orang yang telah dikunci hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditutup telinga dan matanya, itulah azab yang paling berat yang diberikan oleh Allah kepada kita di saat di dunia ini. Siapa orang-orangnya? Kita lihat. Orang-orang yang tidak mau melaksanakan sholat, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau mendengarkan zikir, bahkan dia tidak ada pengaruh bagi dirinya ketika mendengarkan kalimat-kalimat Allah. Inilah orang-orang yang dikunci hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berfoya-foya mengejar dunia, punya mobil satu tentu dia pengen dua, pengen tiga, dapat satu pengen lebih. Siapa orang-orangnya? Orang-orang yang masih berfoya-foya, sehingga dia tidak sadar bahwasanya harta yang dia cari, yang dia peroleh itu dengan cara agar mendapatkan keberkahan di Allah Subhanahu wa taala. Lihat karib kerabat kita, saudara-saudara kita, jiran tetangga kita, fakir miskin dan anak yatim, kemudian orang-orang kaum duafa, insya Allah semuanya itu akan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga inilah penyebab Allah cabut keberkahan dari hamba tersebut, dari kita. Yang pertama, orang yang tidak pernah mau bersyukur. Yang kedua adalah orang-orang yang dalam lingkungannya, dalam kehidupannya, orang-orang yang selalu menganggap dirinya paling hebat, paling mulia, paling diri yang lain, sehingga mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan dirinya
azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang berfoya-foya inilah orang-orang yang akan mendapatkan kesulitan dalam kehidupannya, sehingga bersedekah tidak mau, berfoya-foya mau, sombong dan angkuh dia, tergolong orang yang ria, orang yang sum'ah. Inilah orang-orang yang akan mendapatkan kesusahan dalam kehidupannya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan oleh mimbar khutbah ini menjadi iktibar bagi diri kita, renungan bagi diri kita semuanya, sehingga kita sebelum ajal datang pada diri kita, marilah kita mencari cinta Allah yang pertama dengan selalu mengucapkan kalimat basmalah, rajin membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, dan menjalin hubungan silaturahim. Insya Allah Allah akan cinta kepada hamba tersebut dan mendapatkan keberkahan dan doanya, doa yang mustajab insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun.